berembenget sedangkan ini cerita berkah. Lah setelah sampai ke rumah, palamma sami'a jabatan rijal, sahabat Jabir setelah mendengar di rumahnya banyak orang yang datangnya begitu banyak, sahabat Jabir bingung dengan istrinya. Kata istrinya, ya bahasa Sunda akang kumaha ke itu anak sedikit cuma 50 orang. Sudah nanti Rasulullah yang menjamin. Setelah sampai ke tempat, kata Rasulullah, sahabat tunggu di luar, saya masuk dulu. Setelah masuk, Jabir, mana makanan yang sudah disediakan? Ini ya Rasulullah, ini rotinya yang sudah dibikin, ini gulainya yang sudah didamal, dinawadah khusus. Ternyata pada waktu itu Rasulullah mengangkatkan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, diludahi pabak sako Rasulullah SAW wa barokafi. Itu makanan diludahi, diciduhan ku Kanjeng Rasulullah SAW. Sudah Jabir bawa ke depan. Setelah bawa ke depan, satu orang ambil roti satu, di atasnya dikasih gulai. Terus sampai 1000 orang sudah semuanya kebagian. Dilihat dari tempat, kata Jabir dalam riwayat ini, wallahi pakainya kosam, demi Allah, wa inna burmatana latakhitu kama hiya wa anna azinana la yuhbazu kama hiya. Jadi setelah dilihat di dalam tempat rotinya, roti itu masih utuh, padahal tadi ribuan orang sudah makan semua. Wa inna azinana la yuhbazu kama huwa. Tempat roti, tempat yang tadi disediakan gulai, semuanya itu masih utuh. Lah pertanyaannya, fenomena apa yang terjadi? Lah ini di dalam hadis ini ceritakan, babasako Rasulullah SAW wa barokafi. Ternyata ludah itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat, oh dulu saya itu dibawa oleh orang tua saya di Ciduhanku Ajengan. Ternyata mungkin lihat sejarah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga alhamdulillah kulit Ciduhanku ulama bisa papangi sarang sehuna, alhamdulillahirabbil alamin. Makana engke lamun teu puasa tapi nuju puasa sayang, lamun teu puasa malam beting acarana kayaknya sengaja ajengan tidak ada air, di siang diadakan acaranya gitu. Jadi supaya ulah minum ajengan ya. Kalau tidak lagi puasa mah kita minta berkah sama murabi kita sebelum pulang di Ciduhan hiji-hiji, supaya pulang dari sini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini sepintas saja bahwa saya datang ke sini adalah tabarukan limurodihi, neangan keberkahan sekaligus sanes nyarios sungkul hoyong diberkahan 100% ku abah yaiti supados kaula pulang ka Banjarsari dapat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentang nuzulul Quran. Tadi apa ya sudah menjelaskan. Jadi saya dari Banjarsari sini ngaji kepada murabi tadi. Nuzulul Quran, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya kitab-kitab samawi dari langit ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama Allah turunkan kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua Allah turunkan kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang ketiga Allah turunkan kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan keempat Allah turunkan kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surat, Al-Quran 6666 ayat.
1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat amsal, 1000 ayat ahbar, 1000 ayat janji, 1000 ayat larangan, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat nasih mansuh, 66 ayat tasbih, zikir, istighfar dan doa-doa. Jadi dalam kaul masyhur Al-Quran itu ada 6666 ayat yang di dalamnya itu sudah penuh, dari mulai bab ibadah, bab muamalah, bab munakahah, bab jinayah, di dalamnya sudah lengkap. Ma farokna fil kitab, tidak ada yang terlewat di dalam kitab suci Al-Quran, dari mulai tatanan berkehidupan manusia, beragama, berbangsa, bernegara, berpolitik, di dalamnya sudah penuh dalam Al-Quran. Sehingga Allah dahulu dalam Al-Quran ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli iman ala Ahmada, salli iman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Alhamdulillah, ini ayat yang saya tadi baca diturunkan hari Jumat ba'da azan pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi haji wada. Jadi turun wahyu bahwa Islam sudah sempurna, Islam sudah selesai tatanannya, sehingga barang siapa yang ingin selamat dunia dan selamat akhirat harus berpedoman kepada Al-Quran. Barang siapa yang ingin selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat,
harus berhubungan, berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Yang dikhawatirkan di masa-masa akhir zaman ini adalah generasi-generasi penerus kita. Jangan sampai tinggalkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kadang-kadang orang cuma memikirkan tentang dunia saja, akhiratnya tak difikirkan. Walaupun dipikirkan, tapi kebesaran, kebanyakan. Contoh, kadang-kadang anak-anak kita kalau mau sekolah di sekolah umum, bajunya baru, sepatunya baru, tasnya baru, serba baru. Pas mau mondok pesantren, serba warisan, sarung warisan, kopiah juga tai kebo warisan, Al-Quranul Karim warisan. Kata anaknya, Pak, beliku anakku itu urut bapak baretoti pesantren barokah. Di mana? Di dapur. Al-Quran di dapur. Setelah diambil Al-Quran, ternyata sudah sobek. Cak anak kenapa ke sobek? Dilem pakai lem. Atau Al-Quran dilem, ternyambung alam taruh jing alam nasroh nyambung. Diaji kaguruna, ternyata oh iya nih alam taruh jing alam nasroh nyambung. Ditanya ke imam, lebih ke mana jangan usah, lebih ke alam dua, alam taruh jing alam nasroh. Goblok berarti. Jadi jangan sampai tertinggal tentang urusan akhirat, justru harus didahulukan. Ini santri yang mau pulang, mohon maaf, sepintas saja ajengan bahwa kata ulama, sabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu wa barakatuhu bil hidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Jadi sabatul ilmi bil mudzakarah, tetapnya ilmu itu dengan menghafal. Ada santri yang menghafal seminggu terhafal-hafal baik. Ternyata ditanya menghafalnya seberapa jam? 10 menit. 10 menit sih mahinaon. Tapi lamunnya ke HP dimulai jam 8 Isya sampai subuh eta karuateun. Ini anak siapa? Ya anak kita meureun. Ia perlu diarahkan ke pondok pesantren. Supaya apa? Di antaranya kalau bisa anak-anak kita dipondokkan dulu. Setelah mondok mah rek jadi naon baik teu naon. Maksudnya lain jadi maling, tapi jadi manusia yang baik dalam bidang apa saja dikala sudah mondok. Maka tadi yang kedua, wa barakatuhu bil hidmah, berkahnya ilmu itu dengan hidmah. Hidmah kepada siapa? Hidmah kepada pondok pesantren, hidmah kepada pengasuh pondok pesantren, hidmah kepada keluarga besar pondok pesantren. Itu di dalamnya insya Allah mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tapi, cuma jangan hikmah saja, tapi ngaji terus berjalan. Dulu ini cerita sepintas santri. Dulu Al-Fakir Hidayatullah di pondok pesantren tukang sasapu unggal isu. Dari mulai halaman pangersa langsung majelis taklim teras pondok pesantren. Pagi setelah bubar jam 7:30 itu orang-orang anak-anak yang lain lari ke kasol mau masak, saya larinya ke sapu nyereh, sapukan setiap hari itu. Lah setelah mau mukim, kata Syekhuna Hidayatullah, ingin suatu saat ada orang yang memuliakanmu, tapi harus ingat ente itu tukang sasapu. Amin. Jadi sekarang walaupun di bagaimanapun saja saya sampai hari ini tukang sasapu paksa aja. Alhamdulillah. Ini hikmah penting. Jadi dengan hikmah insya Allah barokah ilmunya. Yang ketiga, wa naf'uhu biridhas syekh,
manfaatnya ilmu itu dengan ridho sang guru. Setinggi apapun ilmunya, kalau tidak ada hubungan baik dengan gurunya, insya Allah la nafid, tidak ada manfaatnya. Tidak sedikit dulu di pondok pesantrennya alfiyahnya molotov, dulu iblitinya molotov, tapi setelah ke rumah tidak manfaat. Kenapa? Mungkin tidak ada sambungan kepada gurunya. Bahkan dikala ingin manfaat ilmu, jangan sekali-sekali pisah dengan guru. Artinya hati jangan sampai pisah dengan hati guru. Jadi bukannya ukurannya dekat dengan sang guru, sedengan guru itu 1 meter atau 2 meter, setengah meter, selalu setiap hari berjabatan dengan, bukan itu yang dikandung maksud. Walaupun jauh dimanapun adanya, sambungan hati tidak terputus dengan guru. Kalimatnya jauh di mata, dekat di hati. Maka punya guru, kita jangan lupa setiap waktu habis sholat Fatihah khususkan buat guru kita. Kenapa? Insya Allah nafi ilmunya akan bersambung dengan kita. Mudah-mudahan dengan adanya nuzulul Quran di pagi hari ini menjelang siang, kita semua dapat berkah ilmu dari murabi kita. Yang kedua, dapat ilmu manfaat doa dari guru kita semua. Amin ya robbal. Jangan sekali-sekali bikin satu kalimat menyakitkan guru. Karena sakitnya guru tidak usah dijawab oleh guru sendiri, tapi yang menjawabnya yang punya guru. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai tahu kita keburukan, barangkali ada keburukannya, jangan sampai tahu kita keburukan seorang guru. Kita mohon sama Allah, ya Allah, tutup pandanganku untuk melihat ketidakbaikan sang guru. Bahkan Imam Syafi'i dalam riwayatnya sering memejamkan mata dohirnya dan sering memejamkan mata batinnya, minta kepada Allah untuk tidak melihat keaiban guru walaupun sedikit pun. Kenapa? Itu menjadikan mata kami bulan. Maka doa yang terselubung dalam hati kita mohon kepada murabi kita, jadikan kita murid yang abadi dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya terakhir, mohon kepada santri yang pulang ke rumah masing-masing, jaga lisan, jaga akhlak sebagaimana kita waktu di pondok pesantren. Selalu menjaga lisan, menjaga akhlak yang baik. Ke rumah pun jangan sampai ditinggalkan. Ente ninggalin ieu guru mah rek ngelaksanakeun anu awet. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Kenapa? Walaupun guru tidak tahu, ternyata guru tahu. Makanya jaga akhlak, jaga lisan, jaga kelakuan yang tidak baik. Apalagi ini Ramadan, pulang ke rumah yang biasa di pondok pesantren berjamaah, jangan sampai meninggalkan berjamaah di rumah. Yang biasanya tarawih berjamaah, jangan berani-berani sampai tinggal tarawih di rumah masing-masing. Maksudnya berjamaah gabung dengan yang lain. Dan terakhir, mohon maaf kepada para santri, jangan kau punya hati kecil. Bagaimana sih nanti kita hidupnya? Saya jamin yang penting santri tetap ngaji yang setekun-tekunnya. Insya Allah Allah mencintai, Allah akan jamin urusan rezekinya. Contohnya Al-Fakir Hidayatullah Alawi, tidak punya apa-apa tapi punya apa-apa. Kenapa? Satu tadi, sungguh-sungguh dan sambungkan kepada guru setiap waktu. Insya Allah keberkahan Allah akan sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Amin atul cicing baik. Nggak disuruh dah baik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
khusus buat duda dan randa. Kalau ada umur panjang boleh menikah lagi. Terakhir afwan murabi, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya Kang Haji kurang panjang boleh diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.